Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu Rasulillah. Amma ba'du. Bertemu lagi dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar hukum administrasi negara. Jadi, apa itu definisi hukum administrasi negara? Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara jabatan-jabatan yang ada di dalam lembaga negara dan sekaligus mengatur mengenai kewajiban bagi pengembang jabatan-jabatan dalam menjalankan tugasnya. Asas-asas hukum administrasi negara. Secara umum, asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata azas diformatkan sebagai prinsipal. Peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim. Pelaksanaan hukum, hukum dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dan sistem hukum yang dijelaskan oleh salah satu ahli, yaitu pensistematisan hukum berlangsung secara terus-menerus ke dalam kumpulan hukum yang relevan yang dikoordinasikan oleh beberapa azas tentang pembenaran. Oke. Azas tersebut yaitu azas yuridikitas, azas legalitas, dan azas diskresi. Apa itu azas yuridikitas? Yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum, harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Azas legalitas adalah bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya, ada peraturan dasar yang melandasinya. Yang ketiga, azas diskresi, yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, tetapi tidak bertentangan dengan legalitas. Berikutnya yaitu ruang lingkup hukum administrasi negara. Apa itu ruang lingkup hukum administrasi negara? Yang pertama itu wewenang, yang kedua good governance, yang ketiga hukum administrasi kepegawaian, yang keempat hukum pemerintah daerah, yang kelima sanksi administrasi. Masuk kita kepada bagian pertama, wewenang. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya dijelaskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kewenangan atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintah yang baru untuk suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang ada. Puncaknya diberi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945.
Kewenangan tersebut melekat terus-menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan menjadi original legislator. Dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk undang-undang dasar dan DPR bersama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD di tingkat daerah, yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan peraturan daerah. Kewenangan delegasi yang melimpahkan suatu wewenang yang terhadap oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu diawali oleh atribusi wewenang. Sedangkan kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Yang kedua, good governance. Penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta menciptakan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Ini kalau kita lihat dari karakteristik good governance, itu yang pertama participation, yaitu setiap warga negara mempunyai suara yang dalam pembuatan keputusan. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara, serta berpartisipasi secara konstruktif. Yang kedua, rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. Yang ketiga, transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Yang keempat, responsif. Lembaga-lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholder. Yang kelima, consensus orientation. Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur. Keenam, equity. Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Yang ketujuh, effectiveness and efficiency. Proses-proses dan lembaga-lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. Yang kedelapan, accountability. Para pengambil keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholder. Accountabilities
Ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat. Apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi? Yang kesembilan, strategic vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan, sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam itu. Jadi, dari aspek pemerintah, dari sudut pandang pemerintah, good governance dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, rule of law. Kebijakan ditunjukkan pada perlindungan kebebasan sosial, politik, dan ekonomi. Yang kedua, administrative competence dan transparansi. Kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien. Kemampuan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan keterbukaan informasi. Yang ketiga, decentralization. Desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen. Yang keempat, creating competitive market. Penyempurnaan mekanisme pasar dan segmen lain dalam sektor swasta. Deregulasi dan kemampuan pemerintahan dalam pengelolaan kebijakan makroekonomi. Lanjut, hukum administrasi kepegawaian. Jadi, berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, HAM atau Hukum Administrasi Negara mengatur organisasi dan fungsi administrasi negara, termasuk aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas negara, hak dan kewajiban pemerintah, pembentukan lembaga pemerintah, prosedur administrasi, perlindungan hukum bagi warga negara. Yang keempat, hukum pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang terakhir, sanksi administrasi. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dapat diterapkan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur non-pengadilan, yaitu oleh pejabat administrasi. Sanksi administrasi yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan kebanyakan terkait dengan masalah perizinan dan dilaksanakannya oleh pejabat badan administrasi yang berwenang mengeluarkan perizinan tersebut. Sanksi administrasi yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan, di mana sanksi administrasi itu terbagi atas peringatan atau teguran lisan, peringatan atau teguran tertulis, yang ketiga tindakan paksa pemerintah, yang keempat penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, yang kelima denda administrasi, yang terakhir pengenaan uang paksa. Oke. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Saya akhiri. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.